Halo nakama, selamat datang di Lifestyle Anime One Piece 1181 sudah rilis. Inilah saatnya untuk mereview One Piece chapter 1181. Jangan lupa tinggalkan jejak jempol kaki kalian dengan like video ini ya, plus bantu sundul video ini dengan klik hype-nya ya kan. Caranya geser ke kanan kolom komentar kalian dan pencet hype-nya gas. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar dari kota manakah kalian menonton video ini. Kali aja ketemu jodohnya kan di sini. One Piece chapter 1181 mendapatkan judul God and Devil, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti dewa dan iblis. Cover request kali ini menggambarkan Carrot yang berjalan di atas punggung hiu panda yang tidur berdampingan di laut sambil bernyanyi. One Piece 1181 diawali dengan catatan sebuah ingatan dari 14 tahun yang lalu. Loki mengingat kembali perkataan Harald di hari kematiannya, raja terburuk dalam sejarah Elbaf. Bunuh aku dan ambil tahta itu untuk dirimu sendiri, Loki, ucap Harald. Kilas balik berakhir, Loki kemudian berkata jika Harald baru berusia 144 tahun. Seharusnya umur raksasa itu sekitar 300 tahun, sehingga belum waktunya dia untuk mati. Orang yang memanipulasi ayahku dan membunuhnya itu kau kan? Tanya Loki. Imu pun berkata, yang paling menderita karena semua ini adalah Mu. Loki pun marah, dia kembali teringat dengan kata-kata terakhir dari ayahnya. Aku tidak peduli dengan reputasiku setelah mati. Yang paling penting adalah masa depan Elbaf, bukankah begitu? Saat itu, apa yang kau lakukan pada ayahku? Teriak Loki. Loki kemudian melapisi Ragnir dengan petir. Ragna Izuchi. Catatan translate. Ini adalah gabungan dari kata Ragnarok, peristiwa akhir dunia dalam mitologi Nordik, dan Ikazuchi, istilah Jepang untuk petir. Kanjinya sendiri berarti palu petir besi. Imu menahan serangan Loki dengan api omen. Benturan keduanya menghasilkan gelombang kejut yang besar. Di area lain, terlihat Bonnie sedang menggendong Sanji, sementara Lilith datang menghampiri mereka. Gelombang kejut itu juga menghantam lokasi Jinbei, Nami, dan Franky. Loki terkejut dan berkata, dia menahannya? Serius? Apa api hitam ini? Kemampuan macam apa yang kau punya? Omen adalah kekuatan militer milikmu, jawab Imu. Imu menciptakan lebih banyak api hitam dan memperbesar lengan kanannya, dan hal itu membuat Loki kembali terkejut. Api omen milik Imu berubah menjadi senjata bola berduri raksasa, seperti Morning Star atau Flail. Senjata itu berbenturan dengan Ragnir milik Loki. Imu lalu berputar dan naik ke atas Loki. Dia pun mengarahkan senjatanya ke Loki. Api hitam ditembakkan ke bawah dari senjata Imu, membentuk pedang raksasa yang menusuk Loki, mirip seperti Yoru milik Mihawk. Nemesis, ucap Imu. Kanjinya dapat diartikan juga sebagai pedang hukuman ilahi. Imu kemudian berkata, manusia adalah makhluk yang mendambakan kekuatan. Namun kekuatan yang mereka dambakan itu bisa didapatkan dengan sangat mudah melalui kejatuhan moral alias korupsi. Lalu penyerahan diri yang lahir dari kepentingan bersama sebuah kontrak alias perjanjian. Dan aura iblis penuh kecemburuan yang dibutuhkan untuk mewujudkannya. Catatan ditulis dengan kanji yang berarti maki alias aura iblis dan hiragana cikara yang berarti kekuatan. Imu menambahkan ketiga-ketiganya menjadi satu, itulah yang disebut dominasi. Imu kemudian menawari Loki dengan berkata, maukah kau? Aku berikan kekuatan dewa. Melangkahlah satu tingkat, melampaui manusia. Loki batuk, sembari berteriak jika dia tak butuh kekuatan itu. Loki mengayunkan Ragnir ke arah Imu, tetapi Imu terbang menghindar. Loki terengah-engah sembari berkata, jadi kekuatanmu itu kekuatan dewa, lebih cocok disebut kontrak dengan iblis kan? Dewa dan iblis, apa bedanya? Jawab Imu. Loki berteriak, aku tidak peduli, aku tidak akan diperintah oleh siapapun. Imu kembali berkata, dominasi itulah yang membawa kebahagiaan bagi dunia. Benar bukan?
Kemudian Imo mengingat Joy Boy yang masih disamarkan. Tampaknya mereka dulu berteman. Kita melihat Imo dan Joy Boy tertawa bersama, dan Imo mengatakan kepadanya bahwa dominasi adalah hal yang membawa kedamaian bagi dunia. Imo berteriak dan melepaskan ledakan haki raja. Benar kan, Joy Boy? Teriak Imo. Adegan berpindah ke sekolah Walrus. Terlihat Luffy masih makan. Dia makan sangat banyak sambil berbicara dengan mulut penuh makanan. Dia merasakan ledakan haki raja dari Imo. Lagi, aku harus makan lebih banyak lagi. Ini pertama kalinya aku merasakan sesuatu seperti ini. Siap, ini berat dan menyakitkan. Apa-apaan haki orang itu? Aku harus makan atau aku tidak bisa menang. Lagi, ucap Luffy. Adegan kembali memperlihatkan pertarungan antara Loki melawan Imo. Loki berkata, "Kau terlalu tenggelam dalam pikiranmu. Berarti kau meremehkanku terlalu jauh." Loki menghantam Imo dengan Ragnir dengan kekuatan luar biasa, membuatnya terpental dan menghantam pohon Adam, di mana hal itu membuat Imo kesakitan dan batuk-batuk. Imo melihat ke kejauhan saat Loki berubah menjadi Nidhogg. Loki bersiap menembakkan nafas petirnya. Imo melindungi dirinya dengan api omen. "Thorheim!" teriak Loki. Imo terlindungi oleh api omen miliknya, dan dia pun tersenyum. "Jadi, kau akhirnya kembali," ucap Imo. Catatan akhir, senyum tanpa rasa takut. Ya, lagi-lagi Imo menggunakan api hitam sebagai serangan utamanya. Api hitam ini adalah Maki, sesuatu yang konsepnya mirip seperti haki. Jika haki berasal dari manifestasi energi tekad atau determinasi seseorang, sedangkan Maki berasal dari manifestasi energi iblis. Jadi untuk membahas lebih dalam tentang kata Nemesis dan nama pedang yang dipilih Oda untuk pedang milik Imo, kebanyakan orang hanya melihat kata Nemesis dan langsung menganggapnya sebagai musuh bebuyutan. Padahal dalam mitologi Yunani, Dewi Nemesis melambangkan keseimbangan ilahi dan keadilan pembalasan. Imo telah menciptakan sebuah sistem yang dibangun di atas keadilan, baik melalui angkatan laut maupun lingkaran dalamnya bersama Gorosei dan para kesatria dewa. Mereka merepresentasikan keseimbangan ketika dunia menghadapi berbagai situasi yang mempengaruhi mereka. Jadi pada dasarnya Imo adalah pedang dari keadilan, keseimbangan, dan hukuman bagi mereka yang dipenuhi kesombongan atau keangkuhan. Berbicara mengenai sosok Mihawk, apakah Mihawk sebenarnya memiliki keterkaitan dengan Imo? Kita bisa melihat kesamaan dari kedua iris mata milik Mihawk dan juga Imo. Kini ditambah dengan fakta jika pedang Nemesis milik Imo sama persis dengan pedang Yoru milik Mihawk. Bahkan serangan Imo sama juga seperti serangan Mihawk ketika di perang Marineford. Kesamaan jenis pedang sebenarnya bisa menunjukkan jika seseorang berada dalam satu keluarga yang sama, seperti sang Shamrock dan juga Carling. Ketiganya sama-sama menggunakan pedang bertipe saber. Apakah Mihawk adalah salah satu dari keturunan keluarga Nerona, sama seperti Imo, Nerona, Mihawk? Nama Mihawk saat ini adalah Dracul Mihawk. Dracul sendiri memiliki arti Son of the Devil, dan sosok Imo sangat merepresentasikan sosok iblis itu sendiri. Bahkan judul chapter ini saja ada unsur iblisnya. Apakah semua ini hanya kebetulan? Sepertinya tidak, karena tak ada yang kebetulan di dalam cerita One Piece. Chapter berakhir dengan Imo tersenyum setelah selamat dari serangan Loki. "Jadi kau telah kembali," ucap Imo. Dalam hal ini sudah jelas jika perkataan Imo tertuju pada naga Nidhogg Loki. Lagi-lagi Imo mengatakan sesuatu yang sangat membingungkan. Ketika Imo merasuki tubuh Kunko, dia sudah mengetahui jika Nidhogg telah kembali, tapi kini Imo mengatakannya lagi. Sama seperti sebelumnya ketika dia berada di desa barat, Imo bertanya siapa pemimpin dari negeri Elbaf. Padahal sebelumnya ketika merasuki tubuh Kunko, dia sudah tahu jika di Elbaf tidak memiliki raja saat ini. Bahkan Imo sempat menyematkan gelar pemimpin Elbaf kepada Dory dan Brogy yang saat itu sudah menjadi iblis Domi Reversi. Aneh memang, apakah ada dua Imo? Atau jangan-jangan ada dua entitas yang berbeda di sini?
Imu dalam wujud iblisnya ini merupakan sosok iblis itu sendiri, sedangkan sosok Imu yang sebenarnya adalah Imu yang biasa kita lihat dalam wujud siluet. Ingat, jika buah iblis Zoan memiliki kepribadiannya sendiri, apakah Imu sudah dikuasai oleh sosok itu sepenuhnya? Menarik kok. Pada akhir One Piece chapter 1181, ada Sensei mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lasker Anime yang berkolaborasi dengan Mystic Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek short videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan, link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jos nakama, itulah hal menarik yang terjadi pada One Piece terbaru. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.